Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok algoritma KNN Classification sebagai sistem prediksi predikat prestasi siswa ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Arif Wahyu Prasetyo dengan NIM 19112734 dan teman saya Nazil Ali Furrahman dengan NIM 19112755. Kami berdua dari kelas 19 IF 03 dengan program studi informatika. Dan kemudian bab 1 akan dibacakan oleh teman saya, Mas Nazil, silakan. Saya dengan Nazil akan menjelaskan bab 1 tentang pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Prestasi mahasiswa merupakan suatu bentuk dari pencapaian hasil selama mengikuti kegiatan akademik pada sebuah perguruan tinggi. Predikat prestasi mahasiswa diperoleh dari hasil sebuah prediksi. Proses prediksi dilakukan dengan menggunakan metode Kerner-Neighbors atau KNN. Atribut yang digunakan dalam proses prediksi adalah jenis kelamin, jenis tanggal, umur, jumlah satuan kredit semester atau SKS, dan jumlah nilai mutu atau NM. Sehingga dengan menerapkan algoritma KNN dapat dilakukan sebuah prediksi berdasarkan kedekatan dari histori dan lama atau training dengan data baru, testing hasil dari perhitungan algoritma KNN diimplementasikan terhadap sebuah early warning system atau EWIS. Output dari sistem yang dibangun dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa untuk meningkatkan prestasi dan predikat perkuliahan di masa yang akan datang. Kemudian bab 2, algoritma. Teori algoritma. Algoritma Kerner-Neighbors atau KNN adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised KNN termasuk kelompok instance-based learning. Algoritma ini juga merupakan salah satu teknik lazy learning. KNN dilakukan dengan mencari kelompok K objek dalam data training paling dekat atau mirip dengan objek pada data baru atau testing. Secara umum, untuk mendefinisikan jarak antara dua objek X dan Y, digunakan rumus jarak Euclidean pada persamaan seperti rumus yang berikut ini, yang di bawah. Kemudian pipeline atau cara kerja algoritma. Algoritma Kerner-Neighbors atau KNN adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised KNN termasuk kelompok instance-based learning. Algoritma ini juga merupakan salah satu teknik lazy learning dilakukan dengan mencari kelompok K objek dalam data training yang paling dekat atau mirip dengan objek pada data baru atau testing. Secara umum, untuk mendefinisikan jarak antara dua objek X dan Y, digunakan rumus Euclidean pada persamaan dengan rumus seperti berikut di bawah ini. Kemudian pengujian akurasi. Confusion metric adalah tool yang digunakan untuk evaluasi model klasifikasi untuk memperkirakan objek yang benar atau salah. Sebuah metrik dan prediksi yang akan dibandingkan dengan kelas yang asli dari inputan atau dengan kata lain berisi informasi nilai aktual dan prediksi pada klasifikasi.
Adapun perhitungan tingkat akurasi pada confusion metric menggunakan akurasi sama dengan jumlah nilai bawah jumlah data keseluruhan kali 100%. Kemudian pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, terdapat sumber data. Sumber data yang dihimpun langsung oleh peneliti disebut dengan sumber primer. Sedangkan apabila melalui tangan kedua disebut sumber sekunder. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Arif. Baik, terima kasih. Untuk bab 3 dari proses aplikasi atau tahapan-tahapan pembuatan aplikasi sebagai berikut. Perancangan dan implementasi sistem dimaksudkan untuk menerapkan dan mengimplementasikan algoritma yang telah dibahas sebelumnya untuk dapat digunakan dan diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Python, di mana bahasanya sangat mudah dipahami dan tidak terlalu rumit. Jadi kami menggunakan bahasa pemrograman ini sebagai bahan untuk project 1 kali ini dan menggunakan Google Colab untuk merunningnya. Dan di sini ada alur project kami atau alur dari suatu algoritma yang sudah kami terapkan. Gambar di atas adalah alur proses pengerjaan project ini. Yang pertama, mengimport library yang akan digunakan untuk keperluan codingan untuk lebih lanjut. Kemudian mengimpor dataset yang telah kami dapatkan dari Kaggle. Kemudian meload data ke project. Langkah selanjutnya yaitu membersihkan data dari null atau value yang tidak tervalidasi dan menyiapkan data. Dan terakhir, membuild model. Berikut adalah kodian yang telah saya buat di Google Colab menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan ini adalah secuplikan SS dari codingan yang telah kami buat. Dan laporan ini menggunakan referensi dari sebagai berikut. Dan untuk dataset yang kami gunakan, kami menggunakan student grade prediction dari Kaggle. Berikut linknya. Dan dataset ini mempunyai 30 variabel. Di antaranya school, sex, age, alamat, family, dan lain-lainnya. Dan kemudian ini adalah program yang sudah kami buat, student grade prediction. Yang pertama, langkahnya kita mengimport library. Berikut library yang diimport ada Panda, NumPy, Matplotlib, dan Seabird. Kemudian kita load data ke project, mendeskripsikannya. Dan berikut adalah langkah untuk memeriksa apakah ada nilai yang tidak ada atau sering disebut dengan null. Nah, sesudah kami merunningnya, hasilnya tidak ada nilai yang null di dalam dataset ini. Kemudian kita melakukan beberapa analisis data dan eksplorasi dan menemukan bagaimana fitur dependen dan independen terkait satu sama lain. Dengan melihat grafik ini, kita bisa melihat bahwa laki-laki memiliki kinerja yang lebih baik daripada perempuan. Dengan berikutnya, dalam grafik yang sudah saya tampilkan, mengambil variabel J3 dengan data absence, kita dapat mengamati bahwa ketika absensi berkurang, nilai-nilai meningkat. Jadi siswa yang tidak hadir di sebagian besar kelas akan mendapatkan nilai rendah. Kemudian saya running codingan dengan mengambil data dari health, kesehatan siswa, dan absensi dari siswa. Kemudian dari sini kita dapat melihat banyak siswa yang tidak hadir di sebagian besar kelas, bukan karena kesehatannya yang buruk. Karena bahkan siswa yang sehat, bisa dilihat dari grafik nomor 5 ini, juga lebih banyak yang tidak hadir. Jadi tidak bisa dipakai sebagai acuan prediksi prestasi siswa. Kemudian saya mengambil data dari variabel Heiger dan kelamin. Dari sini kita dapat melihat bahwa
sebagian besar siswa lebih memilih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau universitas. Bahkan preferensi perempuan lebih tinggi daripada laki-laki dalam mengejar pendidikan tinggi. Nah, untuk berikutnya, kami mengambil dari data variabel internet dari kolom J3, dan di sini kita dapat melihat bahwa siswa yang memiliki koneksi internet memiliki skor yang lebih baik daripada siswa yang tidak memiliki koneksi internet. Nah, kemudian grafik yang saya ambil dari edukasi dari ayahnya dan nilai, kemudian edukasi dari ibunya. Variabel yang tersedia dalam dataset Kaggle yang kami buat, yang kami download dari Kaggle. Dari sini kita dapat melihat bahwa pendidikan ayah tidak mempengaruhi nilai siswa. Tetapi bagi ibu yang berpendidikan tinggi, nilai siswanya menjadi meningkat. Ditandai dari dua grafik ini. Kemudian kami tampilkan dua grafik lagi. Dari sini kita dapat melihat bahwa siswa yang bersekolah di taman kanak-kanak memiliki kinerja yang baik karena pengetahuan dasar mereka. Dan juga karena jumlah tidak naik kelasnya, naik kelas sebelumnya meningkat, nilainya menurun. Nah, ini adalah grafik konsumsi alkohol diurutkan dari numerik, menggunakan data numerik dari 1 sampai terendah dan sampai 5 sampai yang tinggi. Dari grafik ini kita bisa menyimpulkan bagaimana konsumsi alkohol bisa mempengaruhi nilai siswa. Kemudian kita pisahkan data menjadi fitur dependent dan independent, mengambil data dari variabel J1, J2, MEDU, WOP, dan study time atau tidak kenaikan kelas, dan absensi siswa. Kemudian kita import library-nya. Dan di sini adalah poin yang paling penting dari penerapan algoritma Candidates Snackboard ini, atau yang biasa disebut KNN. Yang pertama, kita import library, kemudian eksekusi kodenya. Jadi seperti ini, menggunakan Elasticnet. Seperti biasa, kita import dulu library-nya, kemudian eksekusi codingnya, dan akurasi dari data mining ini kita dapat menyimpulkan atau hasil dari proyek kali ini bahwa algoritma Candidates Snackboard Classification sebagai sistem prediksi predikat prestasi siswa, akurasinya sebesar 0,86%. Baik, itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.